Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Rahayu Ningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 2C, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan membahas suatu materi yang berjudul Analisis Kritis Pengangkatan Pimpinan Ibadah Haji dan Petugas Pemungut Zakat. Materi ini berdasarkan kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. A. Pimpinan ibadah haji. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah ia seorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah. Adapun tanggung jawabnya yaitu mengorganisasikan manusia dalam perjalanan dan istirahat mereka. 2. Mengatur grup-grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka dengan menunjuk kepala-kepala regu bagi masing-masing kelompok jamaah. 3. Bersikap lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka. 4. Menempuh jalan yang paling jelas dan paling baik. 5. Menyuplai air bagi jamaah jika mereka kehabisan air dan bahan makanan kendaraan jamaah saat bahan itu menipis. 6. Menjaga keamanan mereka jika mereka beristirahat dan mengawal mereka dalam perjalanan. 7. Menjaga dan membela mereka dari orang yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah haji. 8. Menjadi pendamai antar pihak yang bertengkar dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 9. Meluruskan orang-orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran bagi yang berkhianat. 10. Menjaga keluasan waktu sehingga tidak menyebabkan ada jamaah yang tertinggal dan tergesa-gesa. Adapun wewenangnya yaitu 1. Memberitahukan jamaah akan waktu ihram mereka dan keluar menuju masyair haram. 2. Mengatur manusia agar melaksanakan manasik haji dengan tertib. 3. Menentukan tempat-tempat ibadah dengan tinggal di tempat itu dan berjalan dari tempat itu setelah selesai. 4. Mengikuti rukun-rukun yang disyariatkan dalam ibadah itu dan mengaminkan doa-doanya. 5. Mengimami mereka saat sholat pada hari-hari yang disyariatkan khutbah haji dan mengumpulkan jamaah haji padanya. Bab 2. Petugas pemungut zakat. Syarat-syarat petugas pemungut zakat adalah berstatus merdeka, muslim, bersikap adil, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Jika ia adalah petugas dalam lingkup Kementerian Tahwid. Sedangkan jika ia berada dalam lingkup Kementerian Tanfid ditunjuk oleh pemerintah. Hukum pemungutan zakat, yaitu harta yang dipungut zakatnya ada beberapa macam, yaitu yang pertama, zakat hewan ternak, yaitu unta. Nisab pertama 5 ekor, sapi, nisab pertama 30 ekor, dan kambing, nisab pertamanya 40 ekor. Pengklasifikasian hewan gembala. 1. Domba termasuk kelompok kambing kacang. 2. Kerbau termasuk kelompok sapi. 3. Unta khurasan berpunuk 2 masuk kelompok unta berpunuk 1. Kedua, zakat harta milik serikat. Dikeluarkan zakatnya dalam satu paket jika syarat telah terpenuhi. Ketiga, zakat hewan gembala harus dikeluarkan dengan syarat digembalakan di padang gembala. Sudah mencapai 1 tahun di tangan pemiliknya. Biasanya sudah menghasilkan keturunan. Keempat, zakat pepohonan dan pohon kurma dengan syarat telah matang dan enak dimakan. Dan hasilnya mencapai 5 wasak. Menurut Imam Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakatnya bila belum mencapai nisab. Jika perkebunan itu diairi dengan pengairan biasa, besar zakatnya 10%. Jika diairi dengan penyiraman menggunakan alat, besar zakatnya 5%. Kelima, zakat tanaman. Abu Hanifah mewajibkan mengeluarkan zakat untuk semua tanaman. Sementara Imam Syafi'i hanya mewajibkan untuk makanan pokok. Zakat tanaman diambil setelah matang dan dapat dikonsumsi serta telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak. Menurut Imam Syafi'i, jika seorang muslim menanam di tanah kharaj, dipungut 10% hasil tanaman di samping kewajiban kharajnya.
Sedangkan jika seorang menyewa tanah kharaj, kewajiban 10% itu harus dibayar oleh pihak yang menyewakan lahan dan 10% lagi si penyewa. Keenam, zakat perak dan emas. Besar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham dengan timbangan Islam dan nisab emas adalah 20 dinar dengan timbangan Islam. Ketujuh, zakat barang tambang. Besarnya zakat ini ada 3 pendapat, yaitu 1. 2,5% seperti zakat emas dan perak. 2. 20% seperti zakat yang dipungut dari rikas. 3. Ditentukan sesuai jika biaya eksplorasi yang dihabiskan banyak, besar zakatnya 2,5%, dan jika biaya eksplorasinya sedikit, besar zakatnya 20%. Dalam penarikan zakat tambang tidak harus memenuhi syarat haul. Kedelapan, zakat rikas atau harta terpendam. Besar zakatnya 20% dari nilai rikas itu, kemudian diberikan kepada penerima zakat. Dan terakhir, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri sebesar 2,5 kg beras atau dalam bentuk uang senilai beras tersebut. Saat seseorang membazar zakatnya, maka petugas pemungut zakat harus mendoakan orang tersebut. Dan setelah petugas pemungut zakat mengumpulkan zakat seluruhnya, ia harus membagi zakat itu kepada 8 kelompok atau golongan. Adapun 8 kelompok tersebut yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.